Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan, yang memang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Karena yang diminta oleh Allah adalah kita untuk mensyukurinya saja, mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini, semua dalam bentuk apapun Allah berikan kenikmatan ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, teladan kita, Imamul Anbiya wal Mursalin wal Atqiya wasyuhada, orang yang paling berjasa untuk kehidupan kita di dunia ini, salawatullahi wasallam alaihi, beserta para sahabatnya, keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Sahabat asli dimanapun antum berada, alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan atau lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya atau di episode sebelumnya kita telah membahas salah satu dari bentuk atau dampak sebuah kemaksiatan atau dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Kemarin kita bahas tentang diantara sebab atau dampak dosa adalah hati kita dibuat melemah untuk bisa sampai kepada Allah Azza wa Jal, sehingga bahkan tidak hanya dibuat lemah tapi benar-benar sampai diputus, sampai dicegah dari berjalan menuju Allah atau mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat asli dan teman-teman kaum muslimin dan muslimat di mana antum berada, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan yang panjang yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang dampak-dampak dari sebuah dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Insyaallah kita masuk ke pasal yang baru, faslun, di halaman 182, pasal baru, wa min uqubah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min uqubatiha, dan diantara hukuman atau dampak dari sebuah dosa tersebut adalah ma yulqihi Allahu subhanahu minar ru'bi wal khawfi fi qalbil 'asi fala tarahu illa khaifan mar'uban. Di antaranya adalah apa yang Allah berikan kepada mereka para pelaku dosa. Allah berikan, Allah masukkan ke dalam hati mereka sebuah ketakutan. Ar-ru'b dan khauf kadang bermakna sama, ya, intinya adalah ketakutan yang sangat. Fa inna ta'ah hisnullahil a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminin min uqubati dunya wal akhirah. Karena ketaatan itu, Ibnu Qayyim mengatakan, sebagai benteng Allah terkuat, terbesar, yang siapapun yang masuk ke dalam benteng tersebut, artinya ketaatan itu dianalogikan oleh Ibnu Qayyim sebagai benteng. Siapapun yang masuk ke benteng Allah, itu melakukan ketaatan, alladzi man dakhalahu kana minal aminina min uqubati dunya wal akhirah, yang memasukinya ia tergolong menjadi orang-orang yang diberikan rasa aman dari hukuman atau akibat-akibat buruk di dunia dan akhirat. Sebaliknya, wa man kharaja anhu ahatat bihil makhawif min kulli janib, yang keluar dari benteng tersebut sudah pasti lawannya dari aman adalah ketakutan. Keluar dari benteng ketaatan atau ketaatan kepada Allah pasti akan ditimpa ketakutan
dihantui ketakutan dari segala arah, dari sebelah kiri atau sebelah kanan atau depan atau belakang, atas bawah dan lain sebagainya. Faman ata'a Allah inqalabatil makhawifu fi haqqihi amanan. Barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka berubah dari yang ketakutan menjadi sebuah kenyamanan, keamanan, ketenangan. Wa man asahu inqalabat ma'aminuhu makhawifa. Barang siapa yang sebaliknya dia melakukan kemaksiatan, maka ketenangan tadi kembali lagi menjadi sebuah ketakutan-ketakutan. Fala tajidul 'asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'ir. Dan tidaklah kalian melihat seorang yang melakukan dosa itu, yang maksiat itu, hatinya itu bagaikan di antara dua sayap burung yang dia takut untuk jatuh. Ya. In harrakatir rih albab qala ja'a talab wa in sami'a waqa'a qadamin khafa an yakuna nadhir bil atab. Ini intinya selalu ada rasa takut yang dihinggapi hatinya, yang hinggap di hatinya dari apapun. Bukankah banyak dari kita yang mungkin dari sisi harta mungkin sedikit, tapi karena kedekatan dia kepada Allah, dia tenang, hidupnya tenang, hidupnya nyaman, nggak pernah merasa gelisah, tidak ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Dan memang seperti itu seharusnya seorang muslim. Dia tidak boleh ada hal-hal yang menyebabkan dia menjadi terlalu takut akan masa depannya, terlalu takut akan atau terlalu takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai. Barang siapa yang takutnya kepada Allah, maka Allah akan berikan keamanan dia, ketenangan dirinya dari apapun. Bahkan dikatakan kalau kita takut kepada Allah, malah kita lari kepada Allah, bukan kita menjauh dari Allah. Seseorang yang takut dengan binatang buas, dia tidak akan mendekat kepada binatang buas, tapi malah menjauh dari binatang buas. Tapi kalau kita takut kepada Allah, malah kita mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh. Wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan membuat dia takut kepada apapun. Takut kehilangan anak, takut kehilangan harta, takut diculik, takut dicuri, takut dibegal, takut dirampok, takut semuanya takut. Jadi nggak ada rasa amannya, selalu merasa was-was. Oh, saya takut ini, dia punya harta banyak, rumah mewah, mobil banyak, selalu takut dicuri orang, takut rusak, takut disenggol orang, takut ditabrak orang dan lain semua, takut, isinya ketakutan semuanya. Bidza qadallahu bainan nasi mudh khuliqu annal makhafil ijrama fi qarani. Baik. Masuk ke pasal selanjutnya, faslun. Jadi tadi pasal sebelumnya adalah tentang bahaya atau dampak maksiat yang dilakukan seseorang, dampak dosa itu Allah berikan rasa takut kepada hati seseorang. Bahkan analogi dari seorang Imam Ibnu Qayyim bahwa ketaatan Allah itu bagaikan benteng. Orang yang masuk ke situ pasti aman. Benteng Allah yang keras, yang tebal, yang kokoh. Yang masuk ke dalam ketaatan, artinya seorang itu rajin berbuat ketaatan kepada Allah, pasti dia merasa aman. Merasa aman dari apa? Dari semua ketakutan-ketakutan apabila ia keluar dari benteng tersebut. Ia takut diculik, takut dibunuh, takut semua, dan lain sebagainya. Intinya adalah maksiat mampu mendatangkan ketakutan atau ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan dalam diri seorang hamba. Faslun, pasal selanjutnya. Min uqubatiha, di antara dampak atau akibat dari sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah annaha tuqi'ul wahsyatal 'azimata fil qalb. Al-wahsyah artinya bisa diartikan keburukan, ya. Bisa diartikan liar atau sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuat gelisah, bisa diartikan itu semua. Dosa mampu menghadirkan ada wahsyatun fil qalb, ketidaknyamanan dalam hati, keburukan dalam hati, liar,
dan lain sebagainya. Buas. Fayajidul mudhnib nafsahu mustauhishan. Seorang yang melakukan dosa, ia mendapati dirinya mustauhish. Ya tadi, ya cemas, ya ragu, gelisah bawaannya. Qad waqa'atil wahsyatu bainahu wa baina rabbih. Ada wahsyah antara dirinya dengan Allah, dengan Rabbnya. Bahkan wa bainahu wa baina al-khalq. Antara dirinya dengan makhluk yang lain. Takut, selalu cemas, ya. Wa bainahu wa baina nafsihi, bahkan dari dirinya sendiri. Wa kullama kathratiz dzunub ishtaddatil wahsyah. Dan acap kali dosa itu semakin menumpuk banyak, maka kegelisahan dan kecemasan dan ketakutan wahsyah atau keburukan, kebuasan itu akan bertambah. Ya, sudah pasti kalau dosa itu bertambah, pasti ada sesuatu yang bertambah, dampaknya, ya pengaruhnya, ya akibatnya dan lain sebagainya. Baik. Wa amarrul aish aishul mustawhishin al khaifin. Dan hidup yang paling pahit, kehidupan yang paling pahit adalah kehidupan orang-orang yang merasa gelisah dan takut. Bayangin teman-teman, kalau kita tuh merasa gelisah terus dan takut terus, itu gimana? Lewat jalanan sepi takut, lewat jalan ramai pun takut, ada keramaian takut, ada kesepian takut. Pokoknya gelisah yang berlebihan. Wa atyabul aish, sebaliknya teman-teman. Dan kehidupan yang paling baik, yang thayyib itu adalah aishul musta'nisin, kehidupan orang-orang yang al-musta'nis, yang hidupnya dipenuhi dengan ketenangan, anis, penuhi dengan ketentraman, kedamaian. Falau nadhara al-aqil wa wazana baina ladzatil ma'siyati wa ma tuqi'uhu minal khawfi wal wahsyah la 'alima su'a halihi wa 'azima ghabnihi. Jika seandainya orang yang berakal itu melihat dan menimbang antara kelezatan maksiat dan apa yang dihasilkan maksiat setelahnya dari rasa ketakutan yang berlebihan, kegelisahan yang berlebihan, maka dia akan tahu buruknya keadaan dan besarnya kebodohannya. Ya harusnya kalau dia tahu maksiat ini tidak baik, kemudian apa yang dilahirkan setelah itu pun pasti dampaknya buruk, maka dia akan meninggalkan itu semua. Idba'a unsat ta'ah wa amnaha wa halawataha biwahsyatil ma'siyati wa ma tujibuhu minal khawf. Heran, ada seseorang yang mengubah atau membeli, mengganti ketenangan, kedamaian, ketentraman saat ia melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian mereka menggantinya dengan atau menjualnya tadi dengan sesuatu yang al-wahsyah, kegelisahan, kegundahan, dan apapun yang mewarisi ketakutan setelah seseorang melakukan maksiat. Mungkin sebagai contoh teman-teman, kasus misalkan ada sepasang kekasih yang belum halal atau anak manusia, laki-laki dan perempuan. Dia belum ada status menikah, artinya nikah sah yang dibenarkan dalam agama dan negara misalnya. Lihat bagaimana mereka berkumpul, bercampur, melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan melakukan hubungan intim misalkan, di tempat yang memang itu bukan aslinya, bukan untuk itu. Ya di kebun, ya di taman, ya di mana. Lihat apa yang pasti mereka rasakan, kegelisahan. Karena kemaksiatan itu mewarisi kegelisahan itu. Beda seperti orang yang sepasang, ada laki-laki dan perempuan, anak manusia laki-laki dan perempuan, disatukan dalam akad yang sah. Ya, disatukan dengan akad yang sah, disatukan dengan janji Allah atau disatukan dengan nama Allah. Ya, berjanji di hadapan walinya, mengambil alih tanggung jawabnya. Lihat bagaimana ketenangan yang Allah hadirkan setelah itu. Ketenangan yang
Ini dia mau berhubungan intim, pastinya dia akan juga pun lebih menjaga privasinya. Ya di kamar yang bagus, yang rapi, yang wangi, kemudian Masya Allah, bahkan intinya itu pahala-pahala setelah itu yang Allah ganjar. Sebaliknya tadi, lihat bagaimana unsut ta'ah wa wahsyatul ma'siyah. Unsut ta'ah adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian, ketaatan kepada Allah itu digambarkan dengan sepasang suami istri yang sah. Wa wahsyatul ma'siyah diwakili atau digambarkan oleh seseorang atau dua orang, laki perempuan yang tidak ada ikatan apapun, yang kemudian tadi mewarisi ketakutan-ketakutan. Baik. Fa in kunta qad awhashatka dzunub fad'ha idza syi'ta wasta'nisi. Dalam satu bait dikatakan apabila dosa telah membuatmu gelisah, fad'ha, maka tinggalkanlah, idza syi'ta wasta'nisi, tinggalkanlah, kemudian beralihlah menjadi tentram. Wasirul mas'alah anna ta'ah tujibul qurba minar rabb. Intinya ya, atau rahasianya dari masalah ini adalah sesungguhnya ketaatan itu mewarisi atau mewajibkan seseorang hamba tadi, mewajibkan atau berdampak kedekatan antara dirinya dengan Allah. Wa kullama ishtaddal qurbu qawiyal uns. Setiap kali hamba tersebut lebih dekat kepada Allah, maka ketentraman akan lebih kuat, menguat kedamaian dalam dirinya. Tidak ada wahsyah, tidak ada gelisah dan lain sebagainya. Gelisah dari apa, Ustaz? Dari apapun, dari kehidupan masa depan, dari kecukupan rezeki, dari kegelisahan apapun tentang biaya-biaya hidup atau apapun. Wal ma'siyatu tujibul bu'da minar rabb. Adapun kemaksiatan itu ia mewarisi jauh dari seseorang dari hamba, seorang hamba dari Rabbnya. Wa kullama izdadal bu'du, kebalikannya, sebagaimana semakin jauh seseorang hamba dari Tuhannya, qawiyatil wahsyah, pasti makin gelisah. Orang yang dia tahu bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah kehendak Allah, semua kejadian yang ada di muka bumi adalah kehendak Allah, pasti lewat kehendak Allah. Tidak ada keresahan, tidak ada kegelisahan, dia tahu. Apalagi dia diimbangi dengan ibadahnya yang kuat, ketaatan kepada Allah, dia tidak akan pernah ragu. Maka kebalikannya teman-teman, pasti kalau kita dekat ke Allah pasti semakin tenang, semakin nyaman. Kita tahu kita dekat kepada Rabbul Alamin. Kita tahu kita dekat kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang memiliki semuanya, langit dan bumi di tangan Allah. Apa yang kita ragukan? Apa yang kita takutkan? Sebaliknya, kita jauh dari pemilik langit dan bumi ini, semakin resah kita. Akhirnya bergantung kepada manusia, bersandar kepada manusia, bergantung kepada yang memiliki jabatan, yang memiliki harta, yang memiliki kekuatan. Mereka semua akan binasa, sama seperti kita. Adapun kita bersandar kepada Allah, sudah paling benar, karena Allah memiliki sifat atau nama As-Samad. Baik. Wal wahsyatu sababuha al-hijab. Wa kullama ghaladha al-hijab zadatil wahsyah. Wahsyah itu sebabnya adalah tertutupnya sesuatu. Tertutup dari apa? Tertutup dari tadi, tertutup dari kemaksiatan. Artinya maksiat menutupi hatinya sehingga hatinya tertutup, tidak dekat ke Allah, akhirnya mewarisi atau mewariskan wahsyah. Wahsyah, kegelisahan, kecemasan dan ghaflah. Baik, wa asyaddu minha wahsyatul ma'siyah wa asyaddu minha wahsyatus syirk. Ada kecemasan yang di maksiat, gara-gara maksiat, ada kecemasan keburukan dari kesyirikan, kekufuran dan lain sebagainya. Wala tajidu ahadan yulabis syai'an min dzalika illa wa ya'luhu minal wahsyah bihasabi ma labasahu minhu fata'alul wahsyatu wajhahu wa qalbahu fayastawhish wa yustawhash minhu. Intinya, apabila itu terus-terusan menutupi hatinya dari ketaatan kepada Allah, maksiat semakin banyak, akhirnya wahsyah itu semakin meliputi atau membungkus hatinya, dan akhirnya dia semakin takut dan merasa ditakut-takuti terus. Wa yastauhish artinya dia merasa selalu
cemas, selalu takut, yustauhasyu minhu. Kemudian semakin ditambah lagi ketakutan dan kecemasannya itu. Baik, teman-teman, pasal selanjutnya, wa min uqubatiha, di antara dampak dosa adalah annaha tusriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafi. Dosa itu mampu memalingkan hati dari kesuciannya, kebersihannya, kesehatannya, keistiqomahannya kepada penyakit dan degradasinya. Inhiraf artinya penyelewengannya atau penyimpangannya. Fala yazalu maridan ma'lulan, dan hati akan terus sakit dan ma'lul, ya, sakit juga artinya. La yantafi' bil aghdhiyati allati biha hayatuhu wa salahu, sehingga hati tadi tidak akan mampu menerima asupan gizi untuk hati, baik dari mungkin doa-doa atau ketaatan kita. Fa inna ta'thira adh-dhunub fil qulub ka ta'thiril amrad fil abdan. Karena pengaruh dosa kepada hati itu seperti pengaruh penyakit kepada badan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, balidz-dzunub amradul qulubi wa adwa'uha. Dan dosa itu, ya, adalah penyakit hati, ya, dan adwa'uha itu ya dawa, maksudnya jamak dari adwa. Ya, penyakit-penyakit yang lain, ya. Penyakit bisa dikarenakan penyakit fisik dan penyakit dalamnya. Wala dawa alaha ila tarkuha, dan tidak ada obatnya dari dosa itu kecuali memang meninggalkannya. Waqad ajma'a as-sa'iruna ila Allah anna al-quluba la tu'ta munaha hatta tasila ila maulaha. Dan para orang-orang yang berjalan menuju Allah, maksudnya orang-orang yang selalu melakukan ketaatan, ahli ketaatan itu mengatakan hati itu tidak akan memberikan munaha, mungkin bisa diartikannya puncak dari kayak kelezatannya, kecuali kita sampai kepada pemiliknya, maulaha, yaitu Allah. Wala tasilu ila maulaha tatakuna sahihatan, dan tidak akan mungkin sampai kepada maulanya, yaitu Allah, kecuali dalam keadaan hati itu bersih, sehat, ya, selamat, salim. Salim itu artinya selamat dari penyakit-penyakitnya. Kita tahu penyakit hati itu ya dengki, ya hasad, ya apapun lah, kita tahu penyakit hati yang banyak itu. Fakada wala takunu sahihatan salimatan hatta yanqalib dawa'uha fayasiru nafsu dawaiha. Tidak mungkin hati itu menjadi sehat, selamat, kecuali berubah dari yang tadi sakit menjadi kita mengkonsumsi obatnya. Ya. Wala yasihhu laha dzalika illa bi mukhalafati hawaha. Tidaklah obat itu diperoleh kecuali dengan melakukan apa yang menjadi hawa nafsu. Artinya hawa nafsu mau ke sini, kita harus lawan. Kita jangan mengikuti arus hawa nafsu, tapi melawan arus dari hawa nafsu tersebut. Fahawaha maraduha, karena hawa nafsu, keinginan hati yang buruk-buruk itu pasti itu adalah penyakitnya. Wa shifa'uha mukhalafatuh. Maka penyembuhannya, kata Ibnu Qayyim, cara nyembuhinnya dengan mukhalafahnya. Hati mau ke sana, hati mau melakukan kemaksiatan, lawan arah, lawan arus. Ya, itu obatnya, itu cara nyembuhinnya, kata Ibnu Qayyim. Fa inastahkamal marad qatala aukad, karena ya dia bisa membunuh kalau kita terus-terusan ikutin penyakit tersebut. Wa kama anna man naha nafsahu 'anil hawa kanatil jannatu ma'wah. Sebagaimana orang-orang yang menahan nafsunya, hawa nafsunya dari sesuatu yang buruk menjadi baik, dia sabar, dia menahan itu, maka kata Ibnu Qayyim, maka surga tempat kembalinya. Sebagaimana Allah juga berfirman di akhir-akhir dalam surat An-Nazi'at, Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa, gimana bunyi ayatnya? Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, barang siapa yang menahan
hawa nafsunya, menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Fakadha yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar fi jannatin 'ajilah la yushbihu na'ima ahlaha na'imul battah. Sebagaimana fakadha, hati itu di dunia ini, kalau hatinya benar, hatinya sehat, itu dia masuk ke dalam surga yang dipercepat. Jadi ada surga yang dipercepat sebelum surga beneran nanti di akhirat, ya. Yang la yushbihu na'ima ahliha na'imul battah. Yang ya kenikmatan itu tidak bisa sama sih sebenarnya. Balit tafawutul ladzi bainan na'imaini kataful ladzi bainan na'imid dunya wal akhirah. Wa hadha amrun la yusaddaq bihi illa man bashara qalbu hadha wa hadha. Maksudnya orang yang menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati tersebut, dia bisa memasuki satu jannatun ajilah, atau surga yang dipercepat, yang kenikmatan itu adalah kenikmatan taat, yaitu yang selama kita di dunia ini. Wala tahsab anna qauluhu ta'ala, Allah berfirman, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim, dalam surah Al-Infitar ayat 13 dan 14, maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat. Ya, maksudnya gini, jangan dibatasi, jangan dianggap, kata Ibnu Qayyim, yang diartikan dalam, yang dimaksud dari ayat Al-Infitar ayat 13 dan 14 yang Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat baik itu lafi na'im, dia akan mendapatkan kenikmatan surga maksudnya. Wa innal fujjar, dan orang-orang yang fajir, dia akan berada di jahim, di neraka. Jangan anggap bahwa itu hanya maksurun, terbatas nanti di akhirat, tapi di dunia sudah terjadi. Maksudnya apa? Di dunia sudah terjadi, bahwa di dunia bahkan ada 3 alam yang akan dilewati. Kata Ibnu Qayyim, bal fi durihim ats-tsalatsa hum kadzalik. Ada orang-orang yang abror, ada orang-orang fujjar. Nah, enggak cuma di akhirat, tapi ada 3 step dulu. Ada dunia, barzakh, baru akhirat. Kata Ibnu Qayyim, kadzalik a'ni, kata Ibnu Qayyim, dari 3 alam ini maksudnya adalah darud dunya wa darul barzakh wa darul qarar. Ada darul dunia, yaitu dunia, darul barzakh, yaitu alam barzakh, wa darul qarar, yaitu kampung atau alam penentuan, yaitu alam akhirat. Fa haula'i fi na'imin wa haula'i fi jahim. Orang yang abror pasti di na'im, orang yang fujar pasti di jahim. Jahim di 3 tempat. Di dunia sudah merasakan seperti jahanam, di barzakh, kemudian apalagi di akhirat. Wahal an-na'im illa na'imil qalb, wahalil adab illa adabul qalb. Emang ada kenikmatan di dunia dan barzakh itu disebabkan karena kenikmatan hati dan sebaliknya, azabnya azab hati. Wa yu'adzabin asyaddu minal khauf. Adakah azab yang paling pedih dibanding rasa takut yang Allah berikan kepada para pendosa itu? Walham, dan gelisah, ketakutan, kegundahan, walhazan, dan kesedihan, wadhiqis sadr, dan hati yang sempit merasa terhimpit terus, wa iraduhu 'anillahi wad darul akhirah, hati yang dipalingkan dari Allah dan kehidupan kekal di akhirat, wa ta'alluquhu bi ghairillah, dan hati yang senantiasa bersandar kepada selain Allah. Ada yang dia bersandar kepada, tadi yang saya sebutkan, bahwa kepada hatinya itu bukan bersandar kepada Allah, nggak ada tawakalnya kepada Allah, tapi malah bersandar kepada orang yang punya jabatan, yang punya harta, yang punya kekuatan, yang punya kewenangan dan lain sebagainya. Wa inqita'uhu 'anillah, hati itu diantara azabnya adalah terputus dari Allah, terputus hubungannya dari Allah. Bi kulli wadin minhu syu'bah wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al 'adab. Apapun yang tidak ada mengaitkannya kepada Allah dan tidak Allah cintai, pasti akan berujung su'ul azab, azab yang buruk. Fa kullu man ahabba syai'an ghairallahi 'udziba bihi. Apapun, siapapun yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia diazab di 3 hal. Di 3 kali. Dia diazab di 3 hal. Kita mencintai sesuatu selain Allah, pasti dia dapat hukuman, dapat
kesengsaraan di 3 hal. Fiha fahuwa yu'adzabu bihi qabla husulihi hatta yahsul. Ya. Dia diazab dengannya sebelum mendapatkannya sampai dia mendapatkannya. Fa idza hasala udziba bihi hala husulhi. Jadi gini, kalau kita cinta sesuatu bukan karena Allah, kita mencintai sesuatu bukan karena Allah atau mencintai selain Allah, kita diazab di 3. Before, sebelum, during atau ketika atau dan after, setelahnya. Pertama, saat kita sebelum mendapatkan sesuatu, kita disibukkan dengan hal-hal bagaimana saya mendapatkan itu. Bagaimana saya mendapatkan sesuatu yang saya cintai itu. Bagaimana caranya dapat. Bagaimana caranya bisa memperoleh itu. Kalau sudah dapat, kata Ibnu Qayyim, kalau sudah dapat, dia akan diuji atau diazab dengan ketakutan atau kehilangan sesuatu yang ia cintai, yang ia telah peroleh itu. Ya kan? Iya. Seorang yang mati-matian mencintai sesuatu yang bukan Allah, dia akan ketika mendapatkan, entah ini sebelum atau before dia mau mendapatkan caranya halal atau haram, bodoh amat, dia nggak peduli. Ketika sampai dia dapat peroleh, itu pun dengan izin Allah juga, dia ketakutan akan kehilangannya. Oh, ini gimana? Misal mobil mewah, dia takut senggol orang, diserempet, rusak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, ya, yang ketiga, kalau sudah hilang atau musnah, tidak ada lagi dari tangan dia, maka azab itu yang paling perih. Dia akan tanghis wa tankidu alaih. Dia akan benar-benar down atau benar-benar orang itu menjadi yang bahkan bisa berpaling benar-benar dari Allah Azza wa Jalla, dari sesuatu itu. Dan itu yang paling nyesek lah bahasanya. Itu azab di dunia. Jika kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, atau cinta sesuatu karena bukan karena Allah, atau cinta sesuatu yang bukan Allah. Wa amma fil barzakh. Nah, ini azab yang selanjutnya. Tadi kan ada 3 tempat di dunia, di azab, di barzakh, dan di qarar atau di akhirat. Adapun di barzakh, fa'adzabun yuqarinuhu alamul firaq alladhi la yarju 'audahu wa alamu fawati ma fatahu minan na'imil 'azim bi istighalihi bi dhiddihi wa alamul hijab 'anillah. Pokoknya banyak. Ada yang masih hidup merasa benar-benar sakit ditinggalkan kita, misalkan alamul firaq alladzi la yarju 'audahu. Dia kayaknya berpisah sama dunia itu, dia kayak enggak mengharapkan sama sekali. Kemudian alamul hijab anillah, tertutup dari Allah, terhijab. Alamul hasrah allati la taqta'ul akbat, yang isinya tentang penyesalan. Fal hammu wal ghamm wal hasra wal hazan ta'malu fi nufusihim nadhira ma ta'malul hawam. Jadi yang dia rasakan di barzakh itu isinya penyesalan, kesedihan, sebagaimana itu juga ad-didan, al-hawam wad-didan itu ulat-ulat belatung yang mulai memakan anggota badannya. Bal amaluha fi nufus daimun mustamir hatta yaruddaha Allahu ila ajsadiha fa ina idzin yantaqilul adab ila nau'in hiya adha wa amar. Ya, adabnya itu sampai ke barzakh, adabnya sampai dirasakan juga sebagaimana badannya dimakan oleh ulat belatung, maka dirinya juga dimakan oleh ketakutan, kegelisahan, penyesalan, al-hasarah, dan lain sebagainya. Fa aina hada min na'imin man yarqusu qalbuhu taraban wa faraha wa unsan bi rabbih. Mana naim, adapun orang-orang yang hatinya itu dekat dengan Allah, bergembira dengan tentram dengan ketaatan kepada Allah, washtiyaqan ilai, rindu kepada Allah, wartiyahan bihubbihi, ingin terus mencintai Allah, wa tuma'ninatan bi dzikrihi, merasa nyaman, tenang ketika menyebut Allah, hatta yaqula ba'dhum fi halin nazai, sampai orang-orang yang mau menghadap Allah atau mau mati di akhir-akhir hidupnya, mereka mengatakan wa atrabah. Wa atrabah itu artinya sangat membahagiakan sekali.
Dahulu ada kisah, teman-teman. Bilal ibn Rabah itu ketika di sakaratul mautnya, kita tahu Bilal adalah orang yang sangat mencintai Nabi juga. Bilal ibn Rabah ketika di sakaratul maut, beliau malah senang. Kata beliau, gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok kita akan bertemu sahabat-sahabat tercinta. Kekasih-kekasih, kita akan bertemu kekasih. Muhammadan, aku akan bertemu Muhammad lagi. Wa hizbah, dan semua yang berada bersama beliau. Istrinya Bilal terheran ketika duduk di samping Bilal. Kok bisa kamu senang? Kata Bilal, kata istrinya, wailah, celaka kamu, kok kenapa kamu senang, mau mati senang? Kemudian kata Bilal, tidak, bukan celaka, wa afrahah atau wa atrabah, betapa senangnya aku. Ya, itu karena selama di dunia isinya ketaatan, selama ini isinya dekat dengan Allah, hatinya tentram, damai dalam ketaatan. Baik. Wa yaqulul akhar, tadi kan wa atrabah, wa yaqulul akhar, sebagian orang-orang yang taat kepada Allah, hatinya tentram dengan ketaatan, mengatakan, in kana ahlul jannah fi mithli hadhil hal innahum la fi 'aisyin thayyib. Ya, seandainya begini, maka ini adalah kehidupan yang paling baik. Wa yaqulul akhar masakinu ahli dunya. Sebagian para ulama dahulu mengatakan masakinu ahli dunya, miskin sekali mereka para ahli dunia itu. Kharaju minha ma dzaqu ladzidal 'aishi fiha. Mereka yang mengejar-ngejar dunia saja, mereka keluar dari dunia tanpa merasakan kenikmatan dunia sesungguhnya. Wa ma dzaqu atyaba ma fiha, dan mereka tidak merasakan apa yang terbaik dalam dunia tersebut. Mereka yang mengajar dunia mereka lupa tentang sebuah kenikmatan yang ada di dunia, itu zikr, mengingat Allah, dekat dengan Allah, itu kenikmatan di atas kenikmatan ini. Dan mereka para pemburu dunia, kata para ulama ini, masakin ahlu dunia, mereka tuh miskin, mereka tuh para orang-orang yang sengsara sebenarnya, mencari dunia tapi lupa, dan mereka tidak pernah merasakan nikmatnya dunia yang sesungguhnya, bahkan sampai mereka keluar dari dunia. Wa yaqulul akhar, sebagian lagi mengatakan, law alimal muluk wa abna'al muluk ma nahnu fih la jaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya raja-raja itu tahu dan anak-anak raja-raja itu tahu tentang apa yang kami rasakan, sebuah kenikmatan dekat dengan Allah, seandainya mereka tahu, la jaladuna bisuyuf, mereka akan mencambuki kita atau memukuli kita dengan pedang-pedang mereka. Karena ini nikmat sekali. Maksudnya mereka akan berusaha merampas itu dari diri kita. Tapi mereka nggak tahu. Mereka nggak sadar. Wa yaqulul akhar, dan sebagian dari mereka mengatakan, inna fil dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga yang kalau dia nggak masuk surga dunia, dia nggak masuk surga akhirat. Ya. Maksudnya apa? Itu kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksudnya adalah zikrullah, dekat dengan Allah, taat dan lain sebagainya. Faya man ba'a hadzahul ghalibi abkhasit thaman, kata Ibnu Qayyim, mewanti-wanti atau memanggil orang-orang yang menjual kebahagiaan akhirat dengan abkhasus thaman, harga yang paling remeh dan murah sekali. Wa ghumina kullal ghabni fi hadzal 'aqd, dan telah ditipu dengan akad-akad yang sampah dan tidak berguna ini. Maksudnya kecintaan terlalu besar dengan dunia, kecintaan kepada selain Allah dan lain sebagainya. Wa huwa yara annahu qad ghaban idza lam yakun laka khibratun biqimati sila' fasalil muqawwimin. Kalian, wahai orang-orang yang menjual mahalnya akhirat dengan murahnya surga, kalau kalian tidak tahu cara berdagang, kata Ibnu Qayyim, maka tanya para ahlinya. Masya Allah. Ahlinya ulama, ahli dzikir, ahli ilm. Faya ajaban min man bida'atin min ma'ak Allah mushtariha wa thamanuha jannatul ma'wa was-safiru alladhi jara ala yadihi aqdu at-tabayu wa dhimna ath-thaman ala al-mushtari huwa ar-rasul wa qad bi'taha bighayatil hawan
idza kana hadha fi'la 'abdin bi nafsihi faman dzalahu ba'da dzalika yukrimu wa man yuhinillahu faman lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Intinya teman-teman hati Allah, Ibnu Qayyim bahkan di akhir-akhir pasal ini mengatakan tentang terlalu remeh sekali, terlalu bodoh sekali kalian yang telah menjual mahalnya akhirat dengan harga yang murah. Dengan harga. Maka kalau kalian tidak tahu harga barang, kata Ibnu Qayyim, tanyalah ahlinya. Tanyalah ahli dalam barang, yaitu ahli ilmu dan ulama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat teman-teman. Kita cukupkan insyaallah di pertemuan kali ini dengan kalimat Ibnu Qayyim yang sangat menghujam sekali, yang dengannya insyaallah kita tersadar bahwa jangan pernah menjual akhirat untuk dunia yang sangat tidak ada apa-apanya ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.